Oke, para pemain Age of Empires, mau yang udah veteran atau yang baru nyoba, kumpul sini semua. Selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas tuntas salah satu unit yang paling ikonik, yang bisa nentuin menang atau kalah di Age of Empires 2, Mangonel. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan nih. Buat kalian yang udah sering main, pasti langsung tahu jawabannya. Tapi buat yang baru, siap-siap aja. Suara apa sih yang bisa bikin jantung pemain paling jago sekalipun rasanya mau copot? Nah, untuk ngerti kenapa Mangonel ini jenius banget, kita harus paham dulu masalah strategis yang jadi alasan unit ini diciptakan, yaitu gerombolan pemanah yang bikin ngeri itu. Coba bayangin skenario ini ya. Kamu lagi di Castle Edge. Kamu udah ngumpulin katakanlah 40 atau 50 crossbowmen. Pasukanmu ini jalan di peta kayak awan maut, nembakin apa aja yang kelihatan. Kamu udah ngerasa, wah menang nih gue. Terus, tiba-tiba dari balik kabut perang, kamu dengar suara tump yang berat dan dalam. Suara itu, teman-teman, adalah suara solusi paling pamungkas buat masalah pemanah. Inilah dia, Sang Mangonel. Oke, kita lihat dulu definisi resmi dari gamenya. Ini inti dari si Mangonel. Serangan area yang nganjurin unit yang lagi ngumpul. Tapi perhatiin bagian akhirnya. Tidak dapat menyerang musuh dalam jarak dekat. Ini dia titik butanya, kelemahan fatalnya. Mangonel itu ibarat sniper, dirancang buat ngehancurin dari jauh. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah gimana angka-angka ini kayak cerita loh. Biayanya mahal, kayu dan emasnya berasa banget, jadi kalau kehilangan satu aja rasanya nyesek. HP-nya cuma 50, kena tiup angin juga rubuh kali. Tapi lihat serangannya, 40 damage area. Dari jauh, unit ini benar-benar monster. Jadi, gimana cara kita memakai mesin yang kaku, tapi kuat banget ini di game beneran? Yuk kita bedah kekuatan dan kelemahannya yang kontras banget. Kelebihannya itu luar biasa. Kalau ketemu segerombolan pemanah yang lagi rapat, satu tembakan Mangonel yang pas itu rasanya kayak main bowling dapat strike. Puas banget. Unit ini juga jago buat neken lawan. Karena jangkauannya lebih jauh dari town center. Jadi bisa nembakin dengan aman dari jauh. Ini kartu as kamu kalau lagi ketinggalan. Tapi, nah disinilah letak tegangnya. Kelemahannya juga sama besarnya. Kavaleri manapun bisa deketin dia. Dan dalam hitungan detik, hancur. Jalannya lambat banget, jadi susah buat atur posisi. Dan yang paling penting, resiko kena pasukan sendiri itu nyata banget. Kutipan dari wiki ini udah ngerangkum semuanya. Ini bukan unit yang bisa kamu tinggalin gitu aja. Satu tembakan salah arah, satu klik yang nggak sengaja, dan Mangonel kamu bisa aja malah ngancurin pasukanmu sendiri bukan pasukan musuh. Ini unit yang butuh skill tinggi. Dan ini contoh brilian gimana pemain level pro mengatasinya. Kombinasi Monk/Mango, apalagi di peta tertutup kayak arena, itu udah klasik banget. Tiap unit nutupin kelemahan satu sama lain. Monk ngelindungin Mangonel dari kavaleri, Mangonel ngelindungin Monk dari pemanah. Sinerginya sempurna kalau kamu bisa ngaturnya. Tentu saja, Mangonel itu nggak sendirian. Dia punya saingan utama di Siege Workshop, yaitu Scorpion. Nah, ngerti pilihan antara dua unit ini adalah kunci buat memahami desain gamenya. Perbedaan paling dasarnya ada di sini. Gini deh cara mikirnya. Unit di AoE itu punya dua jenis armor. Satu buat nahan panah, pierce, dan satu lagi buat nahan pedang, melee. Kebanyakan senjata kepung itu armor panahnya tebel, tapi lemah sama serangan melee. Nah, Mangonel ini unik. Dia ngasih damage melee di ledakannya. Artinya, dia efektif banget buat ngancurin senjata kepung lain. Scorpion, sebaliknya, ngasih damage pierce, jadi kurang efektif lawan target yang sama. Kalau dari sisi ekonomi, bedanya jelas banget. Kamu bisa dapat hampir 2 Scorpion dengan harga 1 Mangonel. Upgrade-nya Scorpion juga jauh lebih murah. Jadi, Scorpion itu alternatif yang lebih murah dan bisa dibikin banyak. Jadi, poin utamanya adalah ini. Scorpion itu lebih gampang dipakai. Kamu bisa kumpulin banyak terus biarin nembak tanpa perlu khawatir bakal ngancurin pasukan sendiri. Mangonel, dia butuh perhatian penuh darimu. Ini adalah pilihan antara kekuatan brutal yang berisiko tinggi lawan efisiensi yang aman dan bisa diandalkan. Eits, Mangonel yang kita kenal sekarang itu nggak selalu kayak gini loh. Selama lebih dari 20 tahun game ini ada, unit ini terus-terusan diutak-atik sama developernya. Coba lihat aja evolusinya. Di game aslinya, dia lebih lambat lagi. Terus tambahan bonus damage lawan senjata kepung di The Conquerors makin memperkuat perannya.
Dan perubahan di Definitive Edition, di mana dia nggak bakal nembak pasukan sendiri secara otomatis, itu anugerah banget buat semua pemain. Ini nunjukin betapa pentingnya unit ini buat keseimbangan game. Sekarang, kita masuk ke sedikit trivia seru. Ini deskripsi sejarah dari buku manual game yang pertama. Kedengarannya masuk akal, kan? Ya, ternyata nggak juga. Para developer game, walaupun jenius banget dalam desain game, ternyata sejarahnya sedikit keliru. Jadi, unit yang kita sebut mangonel di game itu sebenarnya lebih akurat digambarkan sebagai katapel atau oneger. Mangonel yang asli di sejarah itu sejenis trebuchet yang ditarik pakai tali sama manusia, bukan yang pakai pemberat. Fakta kecil yang seru buat dibahas di lobby game berikutnya kan? Oke, mari kita tarik kesimpulannya. Apa sih yang bikin unit yang kaku, lambat, dan bahaya ini begitu dicintai dan penting banget buat Age of Empires 2? Pada akhirnya, ini jawabannya. Mangonel itu begitu berkesan bukan karena kekuatannya, tapi justru karena kelemahannya. Tembakan Mangonel sempurna yang bisa memenangkan game itu terasa hebat banget karena kamu tahu, itu bisa aja jadi bencana yang ngancurin pasukanmu sendiri. Risiko itulah yang bikin seru. Dan itu meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir buat dipikirkan. Tentang desain game secara umum. Mungkin bukan unit yang paling kuat dan sempurna yang bikin game jadi hebat, tapi justru unit yang punya kekurangan, yang menciptakan ketegangan, dan yang menuntut keahlian kita. Menurut kalian gimana?